Kuburan yang tak pernah kering. Bayangkan, suatu malam kamu pulang lewat jalan kecil yang melintasi sebuah pemakaman tua. Di sekelilingmu hanya ada deretan nisan batu tua, diselimuti kabut tipis dan suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan besar. Daun-daun kering berserakan, lampu jalan pun tak ada. Semua makam terlihat kering, berdebu, bahkan tanahnya merekah karena musim kemarau yang panjang. Tapi, ada satu kuburan yang aneh. Tanahnya basah, lembek, bahkan mengeluarkan bau menyengat seperti tanah yang baru digali, meski tak ada satupun orang datang menyiram, dan hujan pun belum turun berhari-hari. Kuburan itu seolah hidup, menggigilkan bulu kuduk siapa saja yang melewatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seputar narasiku. Dalam Islam, kematian bukan akhir. Kuburan adalah awal dari kehidupan baru, alam barzakh. Dan kisah ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, kisah tentang kuburan basah yang membawa tanda-tanda tak biasa, dan sebuah nama yang dulunya ditakuti, bukan karena kekuatan, tapi karena kegelapan yang menyelimutinya. Kita mulai dari Mbah Harun, seorang penjaga makam yang telah puluhan tahun tinggal di dekat area pemakaman ini. Setiap hari ia menyapu dedaunan, memangkas rumput liar, dan membersihkan makam-makam yang mulai ditinggal keluarga. Namun, satu hal membuatnya tak tenang. Sejak tahun 1997, ada satu makam yang tidak pernah mengering. Musim berganti, kemarau berkepanjangan, tanah di sekitarnya retak-retak, tapi tanah di atas makam itu selalu basah, seolah baru disiram hujan malam tadi. Awalnya Mbah Harun mengira itu ulah iseng anak muda, tapi makin lama, rasa penasarannya berubah jadi was-was. Karena tak hanya basah, tanah itu kadang berdenyut pelan saat disentuh, seperti hidup. Dalam Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih mudah baginya." Hari Tirmizi. Tapi jika tidak, bau busuk dan sesak napas. Tak berhenti di situ, bau dari makam itu pun sangat aneh. Menusuk, busuk, lembab seperti bangkai yang dikubur dangkal. Mbah Harun sering membawa bunga melati, kapur barus, bahkan dupa untuk menetralisir bau, tapi tak ada yang berhasil. Suatu siang, saat sedang mencabut rumput liar di dekat makam itu, ia tiba-tiba terhuyung lemas. Nafasnya berat, seperti ditindih batu besar. Matanya berkunang-kunang, dan ia hampir jatuh jika tidak bersandar ke batang pohon dekat situ. Ia lalu membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Dan pelan-pelan, beban di dadanya seperti ditarik pergi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ayat Allah dalam surah At-Taubah ayat 101 mengingatkan kita. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikan. Kamu tidak mengetahui mereka, kamilah yang mengetahui mereka. Bertahun-tahun Mbah Harun memendam rasa penasaran, sampai akhirnya ia bertanya pada sesepuh desa. Dan, jawabannya membuat darahnya dingin. "Pak Karno," ujar sang sesepuh. "Kuburan itu milik Pak Karno." Seketika, nama itu seperti membangkitkan kembali ketakutan lama. Pak Karno, seorang dukun santet yang dulu sangat terkenal di desa itu. Banyak warga datang minta tolong padanya untuk urusan duniawi, pesugihan, pelaris dagangan, hingga balas dendam. Dia punya klien dari berbagai daerah, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar tahu harga yang harus dibayar. Ketika Pak Karno wafat, tak ada yang mau menyentuh jenazahnya. Hanya dua tetangga tua yang memakamkannya. Tanpa tahlilan, tanpa doa, tanpa air yasin. Dan sejak itu, semua keanehan dimulai. Malam-malam penuh teror. Warga desa mulai resah. Tiap malam, terdengar suara rintihan dari arah kuburan itu. Kadang ada yang melihat bayangan hitam, tinggi besar, berjalan pelan di antara makam, lalu menghilang. Seorang pemuda pernah nekat merekam dengan ponselnya malam-malam di dekat kubur itu. Saat didengarkan ulang, terdengar suara tangisan, diiringi lirih bisikan, "Tolong, tolong aku." Meski saat itu, tempat itu sunyi, dan ia sendirian. Sejak kejadian itu, tidak ada satupun warga yang berani lewat jalan makam malam hari.
Anak-anak dilarang bermain ke sana, dan bahkan beberapa warga mulai mengaku mengalami mimpi buruk jika terlalu dekat dengan kuburan itu. Kematian tanpa tobat. Hal paling menyedihkan dari kisah ini adalah Pak Karno meninggal tanpa sempat bertobat. Padahal, beberapa ustaz pernah mencoba mendekatinya. Salah satunya bahkan mengatakan, "Pak Karno, ilmu Anda bisa membunuh, tapi Allah bisa menghidupkan kembali. Sudahlah, tinggalkan." Tapi Pak Karno malah marah. Ia mengusir orang itu sambil berkata, "Kalau aku mati, kuburanku akan lebih sakti dari hidupku." Ucapan itu kini terasa seperti sumpah serapah yang menjerat dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari sihir atau perbuatan syirik, maka tempatnya adalah neraka. Hari, Bukhari. Penutup, kuburan bukan tempat tidur yang tenang. Sahabat semua, ini bukan sekadar kisah horor. Ini peringatan bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan terbawa ke alam kubur. Kubur bukan hanya tumpukan tanah dan batu nisan. Ia bisa menjadi taman surga, tapi bisa juga menjadi lubang neraka yang mengerikan. Kuburan Pak Karno mungkin hanya satu dari banyak kisah nyata yang menyimpan pelajaran besar. Bahwa ilmu tanpa iman, kekuatan tanpa tobat, hanya akan membawa kehancuran yang abadi. Kalau kamu pernah mengalami kisah seperti ini, atau pernah lewat di kuburan yang terasa beda auranya, tuliskan di komentar. Jangan lupa suka dan berlangganan ke kanal kami agar kamu tidak ketinggalan kisah horor Islami lainnya. Semoga Allah menjaga kita dari kematian yang buruk, dan menjadikan kuburan kita taman dari taman-taman surga, bukan lubang dari lubang neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.